Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sudah pada sarapan? Oke. Oh jangan ya, sekarang bulan Ramadannya kita sahur aja ya teman-teman ya. Cukup burung-burung di alun-alun Jombang aja yang sarapan ya. Itu ada burung-burung, kelihatan nggak ya? Oke, nah jadi di video kali ini kita mau ngomongin duit teman-teman. Pasti semuanya semangat nih kalau ngomongin duit ya kan. Tapi bukan bagi-bagi duit ya, kita ngomongin utang ya. Jadi ini ada komen bagus teman-teman. Saya mau menanggapi satu komen bagus mengenai hutang baik dan hutang tidak baik. Gini nih komennya teman-teman, intip di sini nih ya. Nah jadi kalau menurut Mas Drea Studio, ternyata hutang itu ada dua teman-teman. Ada hutang baik dan ada hutang tidak baik. Yang termasuk hutang kategori hutang tidak baik itu adalah hutang yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau tidak menghasilkan. Kemudian yang dimaksud dengan hutang baik menurut Mas Drea Studio adalah hutang yang digunakan untuk kebutuhan produktif seperti membuka usaha. Oke. Sebenarnya ini nggak ada salah, nggak ada benar ya teman-teman ya. Ini hanya sudut pandang saja teman-teman ya. Saya mau ngobrol dikit tentang hutang untuk bisnis ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman, ini kan kita ini bukan sama-sama pakar ya. Kita cuma ngobrol kosong aja nih ya. Ngobrol kosong. Kalau kita pengusaha teman-teman ya. Kalau pengusaha itu lebih baik mana sih ya teman-teman? Menurut teman-teman semuanya nih, lebih baik mana seorang pengusaha itu? Dia bisa menghasilkan sesuatu dari yang kosong, atau dia menghasilkan dari sesuatu dari yang sudah ada. Ya, gimana nih? Contohnya gini nih. Pengusaha yang bagus itu gimana sih? Yang lebih strong itu seperti apa sih menurut teman-teman semuanya ya? Jadi tanpa apa-apa dan tidak punya apa-apa dia bisa menghasilkan. Itu namanya pengusaha. Bener nggak teman-teman? Atau dia utang dulu baru usaha. Nah, gimana tuh teman-teman? Gimana tuh ya kalau kayak gitu ya? Jadi ibaratnya gini nih, kalau kita utang dulu baru kita usaha, kayaknya mungkin hampir sebagian besar banyak yang bisa teman-teman, hampir sebagian besar. Jadi kalau kita kan posisinya nggak ada, tapi ternyata kita hutang dulu atau kita menggadaikan sesuatu dulu, baru kita buka bisnis atau buka usaha, itu kayaknya hampir lebih banyak yang bisa teman-teman. Memang ada yang nggak bisa, tapi banyak yang bisa. Tapi kalau dari tidak ada dia bisa menghasilkan sesuatu, atau mereka dari tidak punya apa-apa dia bisa menghasilkan sesuatu, saya kira ini baru mental pengusaha yang cukup bagus. Bener nggak kalau kayak gitu teman-teman ya? Dan kemudian ini ada satu cerita bagus teman-teman. Ini betul-betul real story ya teman-teman ya, tentang bisnis dengan membuka usaha dengan hutang teman-teman. Coba teman-teman cross check di sekitar teman-teman semuanya ya. Mungkin di teman-teman sekalian mungkin punya sahabat-sahabat yang mungkin dia juga wirausaha, kemudian mereka wirausaha dengan menggunakan hutang teman-teman. Coba teman-teman tanyakan, apakah bisnisnya tambah besar atau tambah kecil? Jadi waktu dia hutang, bisnis jadi besar atau jadi kecil? Gimana? Jadi besar ya? Oke, saya belum selesai teman-teman ya, belum selesai. Bisnisnya jadi besar, terus utangnya tambah besar atau tambah kecil teman-teman? Kebanyakan teman-teman yang mengawali bisnis dengan hutang, kebanyakan ya, ini saya dengar cerita dari teman-teman saya ya. Jadi beliau mengawali bisnis dengan hutang atau pinjam bank ya teman-teman ya. Ternyata jarak 3 tahun bisnisnya memang membesar teman-teman, besar sekali bisnisnya. Tapi waktu saya tanya, ternyata hutangnya juga meningkat. Contohnya, jadi waktu saya pertama ketemu itu cuma ngajukan pinjaman 30 juta saja, tapi ternyata waktu 3 tahun ternyata bisnisnya makin besar ya. Situ dia ngeluh, bingung bayar tagihan. Waktu saya tanya, kok bisa bingung? Tagihannya dari 30 juta 3 tahun lalu, lantas sekarang jadi 900 juta. Oke. Kadang-kadang saya bingungnya gini nih, bisnis tambah besar tapi utang juga tambah besar. Jadi kira-kira yang masuk, jadi menurut teman-teman gimana nih bisnis dengan utang? Jadi utang baik dan utang tidak baik itu betul-betul ada apa enggak? Oke, komen di bawah deskripsi video ini teman-teman ya. Kita sharing mengenai utang. Oke, saya tunggu komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka YouTube, kemudian ketik Mas Wahyu. Oke, klik tombol subscribe.
dan aktifkan tombol lonceng. Ingat ya, subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Terima kasih.